Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ahyina ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wahsyurna fi zumratihi ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan jemaah sekalian yang insyaallah dalam lindungan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, para alim, para sesepuh, bini sepuh, para ustadz yang kita tunggu nasihat-nasihat dan fatwanya. Marilah kembali kita bersyukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah dimudahkan langkah kita untuk hadir di Masjid Agung Surakarta ini untuk menjalankan kebaikan demi kebaikan. Kita telah menjalankan sholat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan duduk sejenak untuk saling tawasau bil haq dan tawasau bis sabr, khususnya mengkaji tentang sirah nabawiyah, kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk beliau dan juga kepada keluarga dan para sahabat ridwanullah alaihim dan para pengikutnya, para tabi'in, tabi'in dan umat Islam semuanya yang insyaallah dalam lindungan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu dan jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki pekan awal bulan Rajab. Bulan yang ditunggu oleh para sahabat, bulan yang dirindukan, atau bulan yang digunakan para sahabat untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan yang mulia. Mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan kerinduan yang luar biasa kepada bulan Ramadan dan juga menunjukkan ingin mempersiapkan sebaik-baiknya, mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam menyambut dan mengisi bulan Ramadan, yang berarti sekitar 54 hari lagi. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan bahasan kita di dalam sirah nabawiyah yang sebagian kita ambil dalam kitab sirah Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakafuri. Kita sampai pada pembahasan yang sebelumnya adalah tentang pemboikotan yang dilakukan musyrikin Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Pemboikotan secara ekonomi, secara sosial, yaitu larangan seluruh kabilah Quraisy untuk melakukan jual beli, pernikahan, hubungan sosial kepada keluarga besar Rasulullah, yaitu Bani Hashim. Maka pemboikotan ini memakan waktu sampai sekitar 3 tahun. Berarti kita bisa bayangkan 3 tahun dalam kondisi yang berat, kondisi yang sulit. Meskipun di tengah-tengah itu ada juga peristiwa-peristiwa yang menggembirakan bagi kaum muslimin. Seperti ada di sana peristiwa hijrah ke Habasyah, bahkan kemudian diikuti dengan utusan Habasyah pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam.
Begitu pula di antara tahun-tahun sebelum itu kita tahu ada dua sosok Quraisy, pimpinan atau tokoh Quraisy yang masuk Islam. Ada Umar bin Khattab dan ada Hamzah bin Abdul Muthalib atau paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita masuk pada masa setelah pemboikotan. 3 tahun dalam kondisi yang berat, kondisi yang susah, termasuk diantaranya yang kemudian mulai melemah, mulai sakit-sakitan adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Dikatakan kana qad jawaza as-samanin min sinni. Jadi sudah di atas 80 tahun dan juga mengalami beberapa sakit sehingga menjadikan semakin lemah. Lama istaka Abu Thalib wa baga Quraisyan saqalahu qalat Quraisy ba'duha li ba'din. Jadi ketika Abu Thalib sudah semakin menua dan semakin sakit-sakitan dan hal ini terdengar di telinga orang-orang musyrikin Quraisy, mereka mulai mencoba menyepakati atau ingin memberikan langkah terakhir melobi Abu Thalib. Mereka mengatakan, inna Hamzah wa Umar qad aslama. Sungguh Hamzah, maksudnya Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Umar, yaitu Umar bin Khattab, sudah masuk Islam. Ini menunjukkan pengakuan mereka bahwa masuk Islamnya kedua tokoh ini adalah sesuatu yang signifikan, sesuatu yang menjadikan mereka segan dan enggan berkonflik langsung. Wa qad fasha amru Muhammadin fi qabaili Quraisy kullaha. Sudah urusan Muhammad ini, maksudnya dakwah Islam itu sudah tersebar di antara kabilah-kabilah Quraisy. Maka marilah kita sekali lagi menghadap atau menemui Abu Thalib. Menemui Abu Thalib untuk menyepakati sesuatu. Apa yang mereka pikirkan? Wa inna nakhafu an yamutu hadha syekh fayakunu ilaihi syai'un fatu'iruna bihil Arab. Jadi mari kita kembali mendekati dan melobi Abu Thalib untuk menyepakati sesuatu. Supaya apa? Mereka takut kalau nanti Abu Thalib meninggal. Kalau Abu Thalib meninggal, kemudian terjadi sesuatu pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka takut kalau dicela bangsa Arab lainnya. Jadi ini menarik ya, mereka tidak mau dikatakan tarakuhu hatta idza mata ammuhu tanawaluhu. Mereka nggak mau dikatakan orang-orang Quraisy itu membiarkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ketika pamannya mati barulah dibunuh Muhammad itu. Jadi mereka tidak mau kalau ada ungkapan seperti itu. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy menjaga, kalau bahasanya menjaga izzah. Gak mau dikatakan membiarkan ketika pamannya hidup. Ketika pamannya mati langsung dibunuh. Maka mereka ingin memberikan perjanjian. Maka didatangilah Abu Thalib dalam kondisi yang sakit. Famasyau ila Abi Thalib fakallamuhu. Mereka itu yang datang asrafu Quraisy. Benar-benar orang-orang pimpinan Quraisy. Ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, dan tentu saja ada Abu Jahal bin Hisham, ada Umayyah bin Khalaf, ada Abu Sufyan bin Harb, dan semua itu jumlahnya khamsata wa isruna takriban. 25 orang. Jadi 25 rombongan pemimpin Quraisy mendatangi Abu Thalib untuk sekali lagi membujuknya menyepakati tentang satu hal. Jadi ini benar-benar urusan yang sangat-sangat dipikirkan orang Quraisy. Kalau tidak nggak mungkin ya mendatangi orang tua sakit-sakitan 25 orang. Rombongan besar pemimpin-pemimpin Quraisy yang mereka meminta sekali lagi kepada Abu Thalib untuk apa? Intinya adalah waliyada'na wadinana wa nada'uhu wadinahu.
Yaitu apa? Agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membiarkan kami dengan agama kami, maka kami akan biarkan dia dengan agamanya. Maka ini yang disampaikan oleh 25 orang tersebut kepada Abu Thalib untuk kembali memaksa, membujuk Rasulullah SAW agar tidak lagi berdakwah. Intinya begitu. Jadi sudah, jangan mendakwai kami, jangan mendakwai orang-orang Quraisy, jangan menyalahkan orang-orang yang menyembah berhala, maka kami akan biarkan keponakan Anda dengan agamanya. Tapi jangan mengganggu. Wa aradu alaihi min adami ta'arrad kulla fariqin lil akhar. Jadi bahasanya menawarkan perdamaian di dalam masalah penyebaran agama, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar hal ini, ketika disampaikan oleh Abu Thalib, dalam riwayat mereka datang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar langsung dari mereka, dikatakan oleh Rasulullah, "Ai ammi, afala ad'uhum ila ma huwa khairun lahum." Wahai pamanku, apakah mereka tidak mau aku ajak pada sesuatu yang lebih baik dari pilihan tadi? Kalau tadi kan pilihan cuma tidak saling mengganggu, tidak boleh berdakwah. Rasulullah tidak boleh berdakwah. Maka dikatakan, ud'uhum an ila an yatakallamu bi kalimah tadinu lahum bihal arab wa yamlikuna bihal ajam. Aku ingin mengajak mereka, wahai pamanku, dengan satu kalimat saja. Satu kalimat saja yang dengan itu insya Allah orang-orang Arab tunduk kepada mereka. Bahkan yang orang-orang ajam non-Arab akan juga tunduk membayar jizyah kepada mereka. Maka ketika mendengar ini, wah, mereka sempat nantang, senang juga. Apa sih? Kok cuma satu kalimat gitu kan? Kok cuma satu kalimat? Maka kata Abu Jahal, "Mahia, apa itu kalimat itu? Apa sih yang engkau mau ajak kami satu kalimat itu?" "Wa abika linu'tikuha lina'tikaha wa asyra amsalihha." Jadi belum mendengar kalimat apa itu, Abu Jahal mengatakan, "Apa itu?" Ya, "Demi bapakmu kami akan berikan kalimat itu dan 10 kalau perlu kami kasih." Bahasanya gitu. Tapi itu sebelum mendengar kalimat apa. Ketika kalimatnya adalah kata Rasulullah, "Taquluna," kalian mengatakan, "La ilaha illallah wa tahlauna ma ta'buduna min dunihi." Kalian mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan kalian meninggalkan apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah mendengar kalimat yang dimaksud adalah la ilaha illallah, dikatakan fasafaku bi aidihim. Mereka bertepuk tangan. Tapi tepuk tangannya ini menunjukkan apa? Ya, tidak setuju, penghinaan, ya, sekaligus mereka heran juga. Dikatakan, "Aturidu ya Muhammad an taj'alal alihah ilahan wahidan, inna amraka la'ajab." Wahai Muhammad, engkau ingin menjadikan Tuhan-Tuhan itu satu Tuhan saja? Sungguh urusanmu itu mengherankan. Jadi mereka orang-orang musyrikin Quraisy itu heran, kaget. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tetap semangat dan istiqomah untuk mengajak mereka meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka? Karena mereka merasa, ya, dengan adanya berhala-berhala mereka, berhala yang begitu banyak, mereka merasa itu lebih mudah untuk mereka meminta pertolongan. Lebih mudah bagi mereka untuk meminta pertolongan. Maka bagi mereka satu ilah, satu Tuhan itu sesuatu yang mengherankan. Maka kemudian dari sini turunlah, ya, surat Shad yang salah satu ayatnya adalah aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Mereka mengatakan, apakah Rasulullah menginginkan menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang aslinya banyak berhala-berhala hanya menjadi satu saja? Ini adalah sesuatu yang mengherankan. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy, ya, heran dengan
adanya hal seperti itu. Dan ini juga ya yang kemudian menjadikan mereka menolak dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hampir sama dengan ketika Rasulullah awal berdakwah. Ketika beliau awal berdakwah, kita ingat Rasulullah menaiki Bukit Sofa, lalu mengatakan kepada orang-orang Quraisy yang berkumpul, yang diundang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan dakwahnya, dikatakan, bagaimana pendapat kalian kalau aku beritahukan bahwa di balik bukit ini ada sepasukan, ya, ada pasukan yang akan menyerang kalian. Maka orang-orang Quraisy waktu itu mengatakan, sebagian ya, ada yang mengatakan kami percaya. Engkau tidak pernah berdusta, kami percaya dong. Nah, begitu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau begitu, aku beritahukan kepada kalian, sesungguhnya aku mengingatkan kalian bahwa di hadapan kalian ada azab yang nyata. Kemudian diberikan tentang urusan akhirat, ada ancaman neraka, ada ancaman akhirat. Maka setelah diberitahukan itu, yang tadinya awalnya mengatakan mau percaya, kemudian sebagian ya termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab mengatakan, alihada jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad. Apakah karena itu engkau mengumpulkan kami di sini, yaitu di Bukit Sofa. Jadi berubahnya cepat Pak ini. Tadinya awalnya kami percaya, engkau ini orang jujur. Begitu diberitahu tentang urusan akhirat, urusan tauhid, urusan dakwah, langsung mundur. Sama dengan tawaran ini, ketika dikatakan, maukah aku tunjukkan satu kalimat yang dengannya engkau akan menang, ya, orang-orang Arab akan tunduk, bahkan orang-orang Ajam, yaitu orang-orang non-Arab juga ikut tunduk. Mereka awalnya, oh iya, mana kalimatnya itu? Kalau perlu kita kasih 10 kalimat itu, ya, nggak masalah. Ternyata satu saja, la ilaha illallah, mereka menolak. Karena apa? Mereka mengetahui konsekuensi dari kalimat itu. Tidak ada Tuhan selain Allah, maka itu berarti meninggalkan sesembahan-sesembahan yang selama ini sudah mereka agungkan. Dan mereka banyak sekali tersebar di Ka'bah, hampir 360 berhala. Itu belum yang ada di rumah-rumah mereka. Jadi Bapak Ibu, apa sih pelajarannya bagi kita? Ternyata kalimat yang kita mungkin terasa ringan melafalkannya, la ilaha illallah, itu sesungguhnya sesuatu yang agung. Sesungguhnya sesuatu yang berat. Sesungguhnya sesuatu yang memiliki konsekuensi yang mulia luar biasa. Sehingga sampai di dalam hadis ya, mangkana akhiru kalami, siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, niscaya akan masuk surga. Maka zikir kita la ilaha illallah barangkali mungkin dalam lisan kita ringan karena sudah sering kita lafalkan, maka tentu saja bukan hanya sekedar zikirnya, maka kita juga benar-benar menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat satu-satunya yang kita sembah, yang kita tujukan doa kita hanya kepadanya. Kita meninggalkan bentuk sesembahan-sesembahan yang lainnya. Nah, tadi orang musyrikin Quraisy satu kalimat saja mereka tidak mau. Satu kalimat ya tadi la ilaha illallah. Maka alhamdulillah bersyukur kita dimudahkan dengan hidayah ini, diberikan kemudahan, keringanan bahkan dalam melafalkan la ilaha illallah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian masa berikutnya setelah tadi lobi terakhir orang-orang kafir Quraisy kepada Abu Thalib dengan jumlah rombongan 25 orang gagal, maka kemudian fase berikutnya Abu Thalib semakin sakit dan kemudian meninggal. Kapan meninggalnya? Pada bulan Rajab. Nah, ini kita ada bulan Rajab ya. Pada bulan Rajab sanah asyrah minan nubuwah, tahun 10 dari kenabian. Karena waktu itu belum hijrah, jadi ngitungnya 10 dari kenabian. Kalau dari hijrah
berarti kira-kira 3 tahun sebelum hijrah. Wa ba'da khuruj minas syi'ab bisittati ashhur. Setelah keluar dari kampungnya, peristiwa apa? Peristiwa pemboikotan. Ya, pemboikotan selesai 6 bulan, lalu kemudian wafatlah Abu Thalib. Jadi memang peristiwa pemboikotan itu juga sangat berpengaruh pada kondisi fisik Abu Thalib. Karena bahan makanan sangat kurang sekali. Kita tahu bagaimana para sahabat sampai makan daun-daunan dan bahkan makan dari kulit binatang yang sudah kering. Ketika ketemu, ya, kemudian dimasak lagi dan dimakan. Maka itu contoh betapa pada waktu sangat berat, sehingga secara fisik Abu Thalib semakin melemah. 6 bulan setelah itu beliau meninggal. Ada yang mengatakan tuwfiya fi Ramadan qabla wafati Khadijah bi salasati ayyam. Beliau meninggal pada bulan Ramadan sebelum wafatnya Khadijah pada 3 hari. Jadi ada beberapa versi riwayat yang mengatakan kapan meninggalnya Abu Thalib sekaligus kapan meninggalnya Ibunda Khadijah, yang jelas berdekatan, dan tahun itu disebut dengan tahun Amul Huzni atau tahun kesedihan. Disebutkan sejak lama di dalam kitab-kitab sirah sebagai Amul Huzni. Ada yang mengatakan antara wafatnya yang paling dekat antara Abu Thalib dan Khadijah, istri beliau, Khadijah binti Khuwailid, itu 3 hari. Ini pendapat yang paling dekat. Dan yang kemudian ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 3 bulan. Tapi berapapun itu, 2 orang ini adalah 2 orang yang sangat dicintai dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sangat berat, ya, baik 3 hari, 15 hari maupun 3 bulan, tetap saja itu berat. Dan yang lebih menyakitkan lagi tentu saja karena Abu Thalib sang paman meninggal dalam kondisi musyrik, belum berislam, masih tidak mau meninggalkan agama nenek moyangnya, kepercayaan dengan berhala-berhala. Sehingga pada waktu itu yang membuat beliau tambah sedih. Ketika Abu Thalib sedang sakit-sakitan, ya, sudah terlihat memang akan meninggal, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mendatangi, menjenguk dan membujuknya untuk masuk Islam. Tapi pada saat yang sama, Abu Jahal, Abdullah bin Ubay, ya, itu juga sama, mereka standby juga menjaga Abu Thalib. Sehingga ketika Rasulullah membujuk, mereka juga segera kembali membujuk Abu Thalib untuk tetap pada agama lamanya. Jadi dijaga. Di akhir hidup Abu Thalib ketika sudah sakit-sakitan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kamar beliau dan mengatakan, "Ai ammi, wahai pamanku, kul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah kalimatan. Satu kalimat saja tadi, uhajulaka biha indallah. Dengan itu aku akan membelamu di hadapan Allah. Kalau ada satu kalimat saja, la ilaha illallah, akan dibela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari akhirat nanti. Maka ketika itu Abu Jahal, ya, mengatakan, wahai Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama bapakmu sendiri? Itu alasannya. Apakah kamu ingin meninggalkan agama nenek moyangmu? Apakah kamu ingin menjauhi agama ayahmu sendiri? Maka dengan demikian sampai di akhir hidupnya, akhirnya ketika mau meninggal, qala akhiru syai' kallamahum bihi ala millata Abdul Muthalib. Terakhir kemudian Abu Thalib tetap mengatakan, aku masih berada di agama Abdul Muthalib, ala millata Abdul Muthalib.
Maka dengan itulah yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih sekali, dan kemudian sempat beliau mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Aku akan memintakan ampunan untukmu wahai pamanku selama aku belum dilarang untuk itu. Nah, ketika itulah kemudian diturunlah surat At-Taubah yang menyebutkan tentang larangan maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Jadi tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik meskipun mereka itu adalah anggota keluarganya. Kemudian sampai turun juga surat Al-Qasas yang menunjukkan apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Rasul, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah. Engkau seorang Rasul sekalipun tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Karena sesungguhnya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ini yang menambah kesedihan. Jadi kurang apa amal solehnya Abu Thalib, dalam tanda petik amal soleh ya. Amal solehnya melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melindungi sejak awal, berarti sekitar 10 tahun ya, dalam kenabian senantiasa mendampingi sang keponakan, melindungi dari godaan gangguan Quraisy, melindungi dakwah, mensupport dakwah. Tapi ketika itu tidak dibarengi dengan keimanan, tetap saja menjadi akhirnya adalah kemusyrikan, dan tetap saja tidak bisa diselamatkan sekalipun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjadi satu renungan kepada kita. Sampai-sampai kemudian ketika dalam riwayat yang sahih, Abbas bin Abdul Muthalib itu pernah menanyakan. Jadi kalau Abbas bin Abdul Muthalib itu berarti saudaranya Abu Thalib, paman Rasulullah juga. Maka beliau menanyakan kepada Rasulullah, bagaimana nanti pamanmu itu Abu Thalib? Bukankah dia sudah melangkah berjuang untukmu, marah-marah karena membelamu? Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya bagaimana nanti Abu Thalib di akhirat? Dikatakan huwa fi dahdah minan nar walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Abu Thalib nanti ada di dahdah minan nar. Itu kalau mungkin bahasa kita neraka yang paling ringan, neraka yang paling pinggiran. Kalau bukan karena aku, kata Rasulullah, maka dia akan menempati darkil asfali minan nar, neraka yang paling bawah. Tapi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, yang namanya neraka paling atas sekalipun, ya paling ringan, memang dikatakan paling ringan siksa di neraka itu dialami oleh Abu Thalib. Karena apa? Mendapatkan la'allahu tanfa'u syafa'ati yaumal qiyamah. Masih ada ya sedikit keringanan mendapatkan syafaat hari kiamat, tapi itu pun dikatakan yaitu di neraka yang apinya hanya sampai batas Ka'bain, mata kaki, itu pun sudah menjadikan isi kepalanya mendidih. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi apinya hanya pada sampai batas mata kaki, tetapi itu sudah cukup menjadikan seluruh isi kepalanya sampai mendidih. Dan itu yang teringan. Ada dalam riwayat ya, yang paling ringan azab penduduk neraka adalah Abu Thalib tadi itu. Karena apa? Dengan kemusyrikannya ya, tetapi dia dalam kehidupannya membela dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentu hal ini bagi kita harus menjadi satu renungan ya. Renungan yang pertama,
hidayah Islam. Ketika kita mendapatkan hidayah Islam, terlahir dari keluarga Islam, itu adalah satu apa? Satu anugerah yang besar. Nikmat iman, nikmat Islam itu satu anugerah yang besar yang harus kita syukuri. Cuman sayangnya kadang-kadang karena kita lahir di daerah yang banyak kaum muslimin, itu menjadikan nikmat yang kadang-kadang kita anggap biasa. Ya wis ngono wajari. Maka begitu kita mengetahui bagaimana mereka yang di luar sana yang mendalami keislamannya, keimanannya dengan tidak mudah sebagaimana kita di negeri ini, maka harusnya kita harus menjadi lebih bersyukur. Kita sering mendengar berita-berita yang sangat menyedihkan tentang kondisi umat Islam yang tidak bisa menjalankan keislamannya dengan baik, tidak bisa beribadah, tidak bisa puasa dengan tenang. Maka kita yang berada di sini harus lebih bersyukur, tetapi tentu saja dengan tetap peduli dengan kondisi kaum muslimin di luaran sana. Jadi jangan sampai nikmat iman dan Islam ini tidak kita syukuri, tidak kita anggap biasa saja. Tapi kita benar-benar bersyukur karena bahkan paman Rasulullah saja itu tidak diberikan hidayah, ya. Kemudian juga pelajaran lainnya tentu kita malu yang sosok Abu Thalib saja yang belum berislam, tidak meyakini atau belum meyakini keislaman, tidak diberikan hidayah, tapi semangat di dalam membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula kita menjadi seorang yang berislam juga harus semangat di dalam berdakwah. Semangat di dalam berdakwah tidak cukup untuk diri kita sendiri. Tidak cukup menjadi baik untuk diri kita sendiri, tapi seorang muslim harus berusaha untuk menyebarkan kebaikan itu. Dari mulai pada keluarganya, kemudian kepada tetangganya, lingkungannya, masyarakatnya. Harus ada semangat. Malu kita pada sosok Abu Thalib yang belum berislam tapi luar biasa pembelaannya dengan Islam. Maka demikian pula kita dengan keislaman ini jangan menjadi sosok yang memikirkan diri sendiri saja, tetapi mari kita memikirkan lingkungan kita, berusaha menyebarkan kebaikan, berusaha menyebarkan dakwah Islam, tentu saja dengan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Kemudian juga Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, renungan yang lain tentu saja adalah bahwa kita di dalam berdakwah sekalipun memang harus bersabar. Kita tidak bisa di dalam mendakwahi seorang itu langsung berharap bisa berubah cepat sekali. Semua tentu ada prosesnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun mendakwahi siapa? Pamannya sendiri. Dekat sekali. Pamannya tahu bagaimana kiprah sang keponakan, bagaimana kejujuran sang keponakan, bagaimana kemuliaan sang keponakan. Itu pun ternyata atas tidak mendapat hidayah Allah, maka tidak masuk Islam. Maka demikian pula Bapak Ibu dalam upaya dakwah kita, tentu saja tidak semuanya kemudian seperti yang kita inginkan. Pasti ada berat di dalam berdakwah, ya. Jangankan yang susah-susah, ya, mengajak orang untuk pengajian, mengajak orang untuk sholat wajib, ya, di masjid, mengajak orang untuk istiqomah Jumatan saja, itu tentu tidak semuanya mudah. Pasti ada hambatan, pasti ada proses, tetapi yang menarik Rasulullah SAW tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti dalam mendakwahi sang paman sampai akhir hidupnya, tidak pernah putus asa. Maka kita pun demikian, ya, mohon maaf kalau ada dari keluarga kita yang belum sholat misalnya, ya, apalagi anak-anak kita, maka kita harus tetap
berupaya mendakwahi dengan sungguh-sungguh. Apa kata Al-Quran? Wastabir 'alaiha. Memang harus bersabar ya di dalam mendakwahi. Apalagi kalau anak-anak, kita ingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memesankan apa? Alimu auladakum bis sholat, ajari sholat pada usia 7 tahun. 7 tahun diajari terus sampai usia 10 tahun, ternyata ketika masih belum menjalankan, maka baru boleh diberikan sanksi. Tentu bukan sanksi yang menyakiti atau menzolimi, tetapi sanksi yang menjadikan ia bisa mawas diri. Nah Bapak Ibu, jadi pertanyaannya adalah 3 tahun mengajari sholat. Itu kadang-kadang kita belum tentu kita siap bersabar. Jadi nggak boleh Bapak Ibu tiba-tiba belum pernah kita ajari, atau kita ajari hanya sesekali saja, belum pernah kita ajari ke masjid, ya, belum pernah kita ajak sholat, tiba-tiba sudah 10 tahun kemudian kita main pukul, kita main sanksi, kita main marah-marah, membentak, padahal kita belum pernah mendakwahi mereka. Maka ini contoh ya, bagaimana proses berdakwah itu bisa berat sekali, bisa lama sekali, tapi kita tidak boleh menyerah, dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, mari kita bersyukur dengan nikmat hidayah ini, nikmat Islam ini, karena sekelas paman Rasulullah ternyata tidak mendapatkannya. Bersyukur dengan apa? Dengan meningkatkan amal soleh dan mendakwahi yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan upaya kita untuk terus istiqomah hingga husnul khatimah. Insyaallah dalam kesempatan berikutnya kita akan mengkaji, membahas bagaimana juga kisah atau seputar wafatnya Rasulullah, wafatnya Ibunda Khadijah, istri beliau, istri yang pertama kali, istri yang pertama kali juga berislam, ya, dan juga mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita memahami. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi